Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini, kemarin kan kita udah ngebahas tentang cahaya. Nah, aku sekarang mau ngajarin kalian. Aku kemarin pas di video cahaya aku ngomong kan, gimana caranya kalian mengeluarkan cahaya, dan ketika kalian sudah kenal sama Tuhan, itu semua akan jadi gampang dan jadi enak jalan kalian. Jadi sekarang aku mau ngajarin, atau bukan ngajarin, aku mau sharing apa yang aku rasakan waktu aku mencari-cari Tuhan nih ceritanya. Jadi gini, ini bukan menggurui atau gimana, aku pure sharing aja. Siapa tahu ada juga yang sama kayak aku pengalamannya. Siapa tahu kalian bingung cara ngadepinnya. Nah, ini aku sharing pengalaman aku. Jadi gini, jadi tadi tuh aku kenapa pengen bikin video ini. Jadi tadi kan ibadah kenaikan Tuhan Yesus kan hari ini. Terus ibadahnya itu menceritakan tentang pokoknya intinya ketika kita udah sepenuhnya berserah, tapi kita juga harus menjalankan tugas. Jadi gini, kalau kalian kalau kalian agama Kristen biasanya sering banget diomongin ikut Tuhan itu tidak gampang. Tapi once kamu sudah di jalan yang benar, ya nggak gampang juga sih gitu, nggak jadi mulus-mulus amat gitu, tapi setidaknya kita tenang. Nah, aku keinget sama pengalaman aku. Jadi aku tuh berkali-kali tuh udah hancur dan bangun lagi, hancur bangun lagi gitu. Mungkin ada di beberapa kali akan ngomong, kalau kan masih umur segitu, masih umur 20-an, masih dikit lah pengalamannya dan sebagainya gitu. Ya, aku nggak bilang pengalaman aku banyak, cuman aku sudah merasakan dari aku kecil banyak banget, tapi aku baru sadar sekarang ya gitu. Jadi banyak hal yang Tuhan kasih buat aku itu berat-berat banget gitu, sampai aku waktu itu sempat mikir gitu kayak, aduh kok gue bisa ya ngelewatin itu ya gitu. Jadi banyak hal yang membuat aku, mungkin seharusnya sekarang aku jadi orang yang sombong, tapi gara-gara pengalaman aku jadi nggak sombong. Mungkin sekarang harusnya aku jadi orang yang angkuh, tapi gara-gara pengalaman aku jadi nggak angkuh gitu. Tapi ada juga yang bikin salah juga. Nah, ini agak pusing ya kalau denger. Jadi gini, jadi waktu aku ceritain yang akhir-akhir ini, jadi setelah banyak hal yang aku lewatin waktu aku kecil sampai aku kuliah lah ya, let's say sampai kuliah, itu aku udah ngeh kenapa aku kayak gini gitu, kenapa aku dikasih pengalaman seperti itu. Terus kemarin Januari tahun ini, tahun 2020, aku lagi-lagi dihancurkan sampai aku udah mau gila, literally aku gila, sakit jiwa gitu ya. Jadi tahun lalu, tahun 2019, dari bulan Agustus, aku pikir aku akan bisa selesai tahun ini kuliah aku gitu. Tahun ini kuliah aku selesai tahun ini, tahun 2020. Tapi ternyata semua itu di cut last minute. Jadi sampai Desember, sampai aku udah ngomong sama dosen dan sebagainya, mereka masih ngasih lampu hijau bahwa oke. Terus aku tuh udah, di kepala aku tuh udah ngeplan segalanya gitu. Dan tanpa aku sadar, aku maksa dalam doaku, aku maksa Tuhan untuk mengabulkan doaku. Jadi pada saat aku udah satu nih, tahun lalu aku sudah plan bahwa tahun ini aku selesai kuliah gitu. Terus ada beberapa pekerjaan yang seharusnya aku dapat di tahun ini. Aku janji sama orang tuaku itu aku lulus 4 tahun. Tapi kalaupun aku lulus tahun ini tuh aku udah lewat setengah tahun, jadi aku 4,5 tahun. Nah, pada saat aku tahu aku akan dapat kerjaan ini di Januari, aku seneng dong, kayak wah, gue bisa bayar kuliah gue sendiri nih di setengah tahun yang kelebihan ini gitu. Jadi aku sudah ngeplan itu gitu. Makanya aku merasa oke, gue tenang nih walaupun 4,5 tahun gitu kan. Terus pas Desember semua berjalan lancar gitu, sampai dosen aku semua ngasih lampu hijau bahwa
ada kemungkinan besar untuk aku ambil skripsi tahun ini dan selesai tahun ini gitu, tahun 2020 gitu. Terus itu BTW dosenku itu galak banget gitu. Jadi waktu mau ngadep dia pun aku nangis dulu karena takut gitu, dan dia mengasih lampu hijau. Aku seneng dong, kayak wah bisa ngelewatin dia aja nih, berarti udah oke nih gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar bahwa kepala si dosen si galak ini si dosen yang serem ini diganti sama dosen yang setahun sebelumnya membantu teman aku untuk skripsi walaupun dia kurang SKS-nya gitu. Aku makin wah lampu hijau nih, gue makin bisa nih gitu, nggak ribet nih ngurusnya gitu kan. Terus Januari tiba-tiba si kerjaan ini nggak ada kabar. Terus si Januari pas aku masuk, aku datang ke dosenku bilang, nih saya kasih surat ke kamu ngomong sama dekan, terus nanti gimana ya kasih tau saya gitu. Pokoknya ini tiket kamu untuk kesana udah ada nih ya, udah aku kesana, terus dibilangin dikabarin nanti. Terus aku pada saat itu ke Bandung sama mamaku, sama orang tua lah ya, sama keluarga, dengan PD-nya aja, karena aku di otak aku tuh wah pasti mama seneng nih kalau aku bilang aku mau skripsi semester kemarin dan tahun ini aku selesai gitu. Mama tuh ikut, jadi mama sama papaku tuh ikut ke Bandung. Terus tiba-tiba aku lihat Twitter tuh ya, aku dipanggil ke kampus kan. Teman aku yang ngomong, Sya tuh dipanggil itu lagi makan sama keluarga di Bandung nih. Terus aku cepet-cepet balik ke kampus, aku turun sendiri, udah lari-lari nih dengan perasaan wah gue bisa nih gitu kan. Ternyata sampai di sana, sampai di TU, ada ibu-ibu yang dia ngomong gini, Mbak, mohon maaf nggak bisa diotak-atik sistemnya, saya udah usaha tapi orang IT-nya bilang kalau kamu mau otak-atik sendiri silahkan. Jadi sistem si tempat kuliah aku ini udah settle dan nggak bisa diotak-atik gitu kan. Terus aku ngomong gini, nggak bisa, aku udah hopeless banget kayak gini, nggak bisa deh. Udah aku tuh keluar tuh sampai aku udah nggak tahu deh itu perasaan aku gimana, kosong, kayak aduh gitu, ada emak bapak gue lagi di situ kan gitu. Terus aku ke Indomaret, aku nangis di Indomaret. Besoknya jadi tuh pertimbangan aku banyak lah ya kenapa aku harus lulus tahun ini gitu ya, bukan cuman karena pengen lulus dan pengen kerja gitu, ada banyak pertimbangan. Orang tua aku juga udah gak muda lagi, udah banyak gitulah. Terus pas besoknya di hotel, terus dipanggil gitu sama papa kan, diomongin, harusnya kan kamu sudah mau selesai nih, kenapa bisa begini, bla 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 bla. Aku disalahin, bukan disalahin sebenarnya, itu pasti kesalahan aku sendiri. Which is pada saat itu aku nggak menerima itu kesalahan aku gitu kan, karena aku nggak terima dong teman aku bisa skripsi dengan SKS-nya kurang 4 atau 5 dan aku cuman SKS kurang 1, aku nggak bisa gitu. Jadi aku waktu itu benci banget sama kampus. Terus ya udah aku cuma ngomong iya aja deh, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, aku nggak mau janji apa-apa kan. Terus aku melewati banyak hal sampai aku nggak mau ketemu orang. Yang aku mau ketemuin tuh ya cuman teman-teman deket aku, dan Hans itu pun terpaksa karena nggak mungkin mereka nggak nyamperin aku gitu. Jadi ya udah gitu, kalau mereka datang ya udah gitu. Terus aku cuma bisa bengong di kosan aku. Ke kampus ya ke kampus aja, nggak ada tujuan, yang penting gue masuk udah gitu doang. Aduh gitu, bener kayak orang gila, mau pulang males gitu. Terus sekali aku pulang ke Jakarta, aku mau balik ke Bandung tuh aku nangis di kereta, di travel. Pokoknya aku nangis gitu, aku nggak mau. Sampai ada titik aku berpikir ya salah gue sih, kenapa waktu itu gue banyak cekal ya semester 1, terus kenapa sekarang gue nyalain orang gitu. Terus aku punya ekspektasi tinggi tahun 2020 banyak, padahal mungkin itu bukan rencana yang Tuhan mau buat aku. Jadi ketika itu gagal semua, aku kecewa, tapi kecewanya aku bikin sendiri gitu, karena aku paksa Tuhan untuk ngikutin apa yang aku mau.
padahal belum tentu itu yang terbaik untuk aku gitu. Jadi pada saat di titik itu aku kayak aku sembuh gitu, kayak oh emang salah gue gitu, gue mungkin semester 1 aku gak serius dan lain-lain sampai aku banyak cekal. Akhirnya harusnya sekarang aku udah bisa tanpa aku ngoyo-ngoyo dosen, aku sebenarnya bisa skripsi kalau aku nggak cekal. Terus aku juga mungkin aku maksa Tuhan untuk ini itu, ternyata langsung cuman kayak di balik telapak tangan aku langsung hancur gitu. Cuman sekarang ini aku berpikir mungkin memang aku harus ngelewatin toh orang tua aku tuh juga nggak marah yang gimana gitu loh. Mungkin ya udah diatur Tuhan sebagaimana bagusnya lah untuk aku pada saat itu. Sampai sekarang aku fine aja jadi sekarang aku cuman berdoa sama Tuhan, itu nggak minta apa-apa. Aku cuma berdoa, terserah Tuhan aku mau gimana gitu, hidupku mau gimana, udah pokoknya yang terbaik menurut Tuhan gitu. Dan aku nggak punya ekspektasi saat ini gitu, jadi aku cuman ikutin aja. Gimana ya, bukan berarti kalian juga nggak bermimpi, beda ya. Kalian boleh punya tujuan nih satu di sini, tapi didoakan bukan dipaksakan. Kalau kesalahan aku memaksakan. Aku selalu berdoa, pokoknya aku harus lulus tahun depan, pokoknya aku harus bisa begini gitu. Jadi aku maksain Tuhan untuk ngabulin keinginan aku, padahal mungkin itu bukan yang aku butuhkan. Dan ternyata sekarang ini aku sadar yang aku butuhkan adalah aku berserah. Padahal pada sebelumnya aku merasa aku udah sangat berserah gitu, ternyata belum kan. Jadi gara-gara kejadian itu aku jadi mikir banyak gitu ya. Dan pada saat ini aku tuh nggak punya banyak permintaan, jadi aku cuma menyerahkan diriku aja sama Tuhan. Dan kalaupun aku ada permintaan, aku tidak memaksakan dan tidak berekspektasi. Aku cuma berdoa aja, dan doaku tuh cuman semoga aku jadi berkat dimanapun aku berada. Dan aku berharapnya sih cerita ini kalian ngerti maksudnya pengalaman aku ini. Ada sih beberapa yang ngomong, aduh bosen cerita bla 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 bla. Cuman ya aku memperhatikan juga banyak orang yang relate dengan cerita-cerita aku, dan mungkin kalian bisa belajar dari cerita ini. Jangan sampai kalian kayak aku juga, karena rasanya nggak enak banget. Nggak enak deh, rasanya kayak tahu deh, rasanya hancur banget gitu. Setelah aku jadi setelah aku menerima kejadian itu dan aku belajar dari kejadian itu, ternyata banyak sekali hal yang diperjelas buat aku. Jadi aku tahu kenapa sih kerjaan itu nggak jadi buat aku, dan aku berpikir kalau kemarin jadi dan gue ambil skripsi saat ini, pasti skripsi gue berantakan gitu. Dan mungkin gue nggak akan jadi juga nih lulus tahun ini gara-gara si kerjaan ini gitu. Tapi kalau si kerjaan ini muncul tahun depan, dan tahun depan aku cuman tinggal skripsian, nggak ada mata kuliah lagi, mungkin akan lebih baik gitu. Jadi setelah kita buka mata kita untuk rencana Tuhan, itu akan jadi lebih jelas arahnya kemana, dan kamu nggak akan stres untuk ngadepin itu gitu. Jadi mungkin ada waktu kayak aku butuh waktu sendiri, aku butuh waktu berpikir yang aku hampir gila itu. Dan ada faktor lain kayak mungkin kalau nggak ada teman-teman aku yang maksa untuk datang ketemu aku, mungkin aku udah gila beneran gitu. Mungkin kalau nggak ada pacar aku yang maksa aku untuk keluar makan di luar apa semua gitu, mungkin aku juga jadi ansos gimana kan. Jadi banyak faktor yang bikin kita kalau kita peka dan ngerasain bahwa banyak banget faktor hal-hal lain di luar yang Tuhan kasih buat kita supaya kita tuh tahu maksudnya dia gitu. Jadi nggak marah sama Tuhan. Terus baru semalam sih sebenarnya aku menyadari bahwa aku tuh karena pelajaran hidupku yang dulunya itu, aku jadi gampang banget kasihan sama orang gitu. Dan aku bisa kelewatan kasihannya. Jadi misalnya aku bisa tuh ada orang lapar, aku cuma punya 1 roti dan aku belum makan dari pagi, aku kasih ke dia tapi aku kelaparan gitu. Aku bisa kayak gitu karena sebenarnya aku kayak gitu karena karakter aku dari kecil yang udah ditempa
di tempat kayak gitu bikin aku jadi gue tahu rasanya lapar nih gitu. Tapi ternyata aku baru belajar juga ada hal yang bukan melarang untuk baik, tapi tahu waktunya, tahu di waktu yang tepat lah gitu untuk melakukan itu. Jadi nggak bisa kayak aku ya gitu, jangan dicontoh juga, nggak bisa kayak aku main ngasih terus aku yang nggak punya apa-apa jadinya gitu. Jadi lakukan semuanya tuh di waktu yang tepat. Gimana cara tahu waktu yang tepat? Sebenarnya bukan berdoa ya, deket sama Tuhan, karena ketika waktu yang tepat itu kamu yang tahu tuh cuma kamu sendiri dalam hati kamu, bukan orang lain. Jadi banyak juga tuh kemarin aku baca banyak yang nanya caranya tahu kita dikasih tugas sama Tuhan gimana. Cuman kamu yang tahu, gak bisa orang lain yang tahu, karena itu cuman jawabannya ada di dalam hati sendiri. Gunakan hatimu selalu dalam hal apapun gitu. Jadi ya gitu deh ceritanya. Mungkin kalau kalian saat ini juga dalam keadaan yang hancur kayak aku kemarin yang udah hampir gila, mungkin kalian sekarang tuh bukan berpikir untuk nyalahin yang lain. Coba lihat ke diri sendiri dulu, gue kenapa ya bisa gini ya. Coba lihat ke diri sendiri dalam dulu, baru kalian lihat keluar. Dan ketika kalian udah bisa berhasil menemukan gue ini kenapa sih, nanti baru terbuka deh kenapa-kenapanya, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, terus terbuka. Dan abis itu kalian hidupnya jadi enak, jadi lempeng, tahu, dapat pelajaran gitu deh guys. Semoga ngerti dan bisa jadi pelajaran. Bye.